Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat SMK Darul Rahmah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ruangan ini merupakan sebuah ruang berbagi cerita, edukasi ataupun inspirasi untuk generasi muda bagaimana bisa mengenal dunia kerja. Oleh karena itu, sahabat SMK, sahabat PMI khususnya di Kabupaten Lampung Timur, kali ini kita akan mengambil tema mengenal PMI aman bersama SMK Darul Rahmah, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur. Menjadi pekerja migran Indonesia itu bukan hanya tentang mencari pekerjaan semata, tetapi juga tentang bagaimana kita paham tentang hak dan kewajiban sebagai PMI yang tentunya mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Oleh karena itu, pada episode kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, yang sangat istimewa. Ada di depan saya, beliau adalah sahabat Justin, beliau adalah pengurus Lakpesdam PBNU. Ini bukan. Beliau jauh-jauh dari Jakarta, sahabat-sahabat sekalian. Salah, jangan pengurus, eksekutif. Eksekutifnya Lakpesdam PBNU. Ya, kasih aplaus untuk beliau. Dan di sampingnya lagi, di depan kita bersama ada sahabat Azizah, ini juga salah satu eksekutif di Lakpesdam PBNU. Kasih aplaus untuk beliau. Dan ini yang tidak asing lagi sahabat-sahabat sekalian, ini adalah Ibu Romiatun. Beliau ini sebagai pengurus pimpinan cabang Fatayat NU Kabupaten Lampung Timur sekaligus sebagai pendamping P2MI-BK Kabupaten Lampung Timur. Kasih aplaus untuk beliau. Tentunya mohon izin Bapak Kepala Sekolah, beliau adalah Bapak Saiful Ma'ruf. Beliau juga salah satu pengurus MWCNU Pak ya, Kecamatan Sukadana. Kasih aplaus untuk beliau. Sebelum masuk pembahasan utama, ini mohon izin sahabat Justin bisa diceritakan profil panjenengan dan peran Mas Justin dan kawan-kawan dari Lakpesdam ini terkait program P2MIBK ini seperti apa? Monggo. Oke, terima kasih Mas Maulana. Teman-teman semua, salam kenal. Aku Justin Ananta. Aku dari Lakpesdam PBNU selaku eksekutor. Di sini ditemani oleh Kak Azizah. Kita sama-sama eksekutor dan kami di sini sebagai program officer. Kita punya program di Lampung Timur namanya Pelindungan Pekerja Migran Indonesia berbasis komunitas. Yang alhamdulillah di sini itu ada pendampingnya, ada Bu Romi, ada Mas Maulana juga. Jadi kami dari Lakpesdam PBNU sedang berkolaborasi untuk menciptakan fondasi pelindungan pekerja migran Indonesia yang asalnya dari Lampung Timur, cuma kita ngambil basisnya komunitas. Kenapa? Karena kita yakini bahwa pola komunikasi yang sebaya ya antar masyarakat, antar teman atau tetangga itu jauh lebih efektif dibanding hal-hal yang sebatas formalitas atau misalnya apa ya ala-ala ya kaku lah gitu ya. Nah, kita bentuk basis komunitas ini agar membangun pemahaman pelindungan pekerja migran yang lebih dan dapat dipahami lebih mudah oleh seluruh unsur masyarakat, mau itu anak-anak, mau itu keluarga PMI maupun Purna seperti itu, jadi semua kalangan. Mungkin itu kita ada 9 desa Bu Romi ya di Lampung Timur dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Kita juga koordinasi sama kabupaten Pak Kepala gitu dan alhamdulillah kita dapat kesempatan hari ini untuk bicara. Kami ucapkan terima kasih banyak ya. Ya mohon maaf ya kalau ada salah-salah dikit mungkin ya teman-teman semua. Karena ini kita podcast tapi modelnya kayak seminar karena ditonton langsung gitu ya. Dan ini layoutnya udah seminar banget ini Mas. Gitu. Mungkin itu dari aku. Terima kasih. Ya, terima kasih sahabat Justin. Inilah tadi sekilas profil beliau.
Untuk itu lebih jelasnya sahabat-sahabat sekalian, khususnya sahabat PMI, khususnya di Lampung Timur, kita akan mulai pembahasan tentunya. Untuk yang pertama, mohon izin Mas Justin, apa yang dimaksud dengan PMI aman itu sendiri? Mohon penjelasannya Mas Justin. Oke, sebenarnya yang kita coba bangun itu kan istilahnya migrasi aman. Jadi teman-teman semua perlu diketahui ya, Lampung Timur itu menjadi salah satu kantong terbesar pekerja migran di Indonesia. Nah, di Lampung sendiri untuk provinsi kalau nggak salah itu nomor 2 ya, gitu. Nomor 5, tapi Lampung Timurnya itu nomor 2 di area Bandar Lampung berarti ya. Selampung ya, seprovinsi Lampung. Nah, mayoritas teman-teman itu mungkin ada kenalan ya beberapa mungkin di warga kita sekitar gitu, ada yang berangkat ke luar negeri gitu ya, cuma jalurnya itu bisa dibilang nggak jelas lah gitu. Entah ada istilah, kita banyak istilah calo, agen, sponsor dan lain-lain seperti itu. Nah, migrasi aman itu ini adalah bentuk dorongan kepada masyarakat untuk dapat memahami apa sih prosedur menjadi migran yang tepat gitu dan yang resmi gitu. Karena intinya adalah migrasi aman itu untuk menjamin bahwa teman-teman nanti ketika kerja ke luar negeri itu dapat memastikan diri teman-teman semua untuk dapat hak dan kewajibannya. Seperti itu. Bagaimana hak dan kewajibannya mereka di luar negeri sebagai WNI juga dan juga sebagai pekerja migran dari kontrak-kontraknya. Karena kalau misalnya ilegal itu ya kita banyak lah kasus di sini. Mungkin teman-teman juga bisa baca banyak berita lah, ada yang istilahnya tindak pidana perdagangan orang, ada yang KTP-nya ditahan, ada yang bahkan nggak bisa pulang gitu, ada yang meninggal di sana dan pulangnya juga agak sulit ya karena mungkin KTP-nya diotak-atik dan lain-lain. Nah itu migrasi aman itu kita coba membangun pengertian ke teman-teman semua bahwa apa sih prosedur yang legal dan aman gitu ketika menjadi seorang pekerja migran. Sekilas itu. Terima kasih. Untuk selanjutnya Mas Justin, kebetulan kan ini anak-anak kita di SMK Darumah ya, mohon izin Pak Saiful Ma'ruf sebagai kepala sekolah. Ini ternyata ada survei membuktikan bahwa setelah lulus dari SMK ini kan banyak yang ingin keluar negeri ya, ingin mencari pekerjaan yang lebih layak kan seperti itu. Nah ini mohon dikasih resep Mas Justin, apa saja persiapan yang harus dimiliki oleh calon PMI ini agar apa ya, generasi muda ini tidak mudah menjadi korban. Mungkin seperti itu. Berarti udah ada risetnya ya, anak-anak SMK itu mau langsung jadi pekerja migran ya. Sebenarnya ada fakta menarik teman-teman. Tahun ini tuh sekitar kalau nggak salah dari pemerintah itu ada lowongan 258.000 tahun ini. Lowongan pekerjaan ke luar negeri. Gitu, itu mau itu vokasional atau formal maupun informal ya, kurang lebih seperti itu. Nah, di tahun lalu itu targetnya pemerintah sebenarnya 350.000. Cuma yang baru terserap itu 288.000. Berarti kan ada sekitar 62.000 lah yang nggak terserap. Nah, yang nggak terserap ini sebenarnya itu bukan karena banyak kurang peminat untuk kerja luar negeri sebenarnya. Tapi itu karena kurangnya kompetensi calon pekerja migrannya gitu. Nah, gimana sih tahapan yang benar sebenarnya untuk menjadi pekerja migran? Ini karena teman-teman di sini masih SMK ya gitu. Aku asumsikan umurnya berapa? 17. Ada yang 18, ada yang 17 ya. Nah, teman-teman perlu ketahui syarat minimal untuk menjadi pekerja migran itu adalah umur 18 tahun. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman lulus dari SMK masih umur 17 langsung ditawari kerja ke luar negeri, terus langsung pokoknya lolos langsung berangkat minggu depan berangkat, itu jangan. Karena teman-teman di sini umurnya baru 17. Kenapa bisa lolos? Ya paling KTP-nya diotak-atik, tiba-tiba umurnya 24 tahun apa 40 tahun kayak gitu. Kan bisa jadi sebenarnya. Nah, jadi teman-teman di sini baiknya untuk yang baru lulus SMK, apalagi yang umurnya masih 17 ya, aku sarankan sebenarnya mungkin ambil waktu 1 tahun atau 2 tahun itu untuk mempertimbangkan. Kalau memang benar-benar mau menjadi pekerja migran, itu teman-teman fokus untuk latihan bahasa dan skill, ya Pak ya. Jadi
pasti kan biasanya keluar dari SMK itu coba ambil sertifikat kompetensi, ya kan sesuai dengan jurusannya masing-masing. Nah, yang perlu diingat adalah nanti ketika teman-teman kerja di luar negeri, yang diperhatikan itu sebenarnya adalah sertifikat kompetensinya, bukan hanya sebatas ijazahnya, gitu. Kecuali Jerman. Kalau Jerman itu dari ijazah, ini khusus perawat sih sebenarnya. Dari ijazah itu nanti ada penyesuaian lagi di negara Jerman. Jadi nanti ke Jerman itu belajar lagi. Jadi berangkat ke Jerman itu belum tentu kerja. Jadi belajar dulu setahun. Nanti dites lagi, kalau lolos baru secara resmi kerja. Kalau nggak lolos ya pulang. Kayak gitu. Nah, kalau teman-teman memang benar-benar tertarik, itu kurasa lowongan pekerjaan luar negeri itu banyak. Cuma kalau mau cari yang resmi, itu bisa di websitenya pemerintah, ada namanya Cisco P2MI gitu. Jadi teman-teman bisa buka akun di sana, itu ada banyak banget lowongan pekerjaan dan PT-PT penempatan ya, kita bahasnya P3MI. Itu yang resmi gitu. Itu mulai bisa dicari lowongan kerjanya. Apakah itu welder, apakah itu supir atau hospitality ya, itu pegawai hotel dan tata boga dan lain-lain, itu banyak dan negaranya juga banyak. Kebetulan kalau misal umur-umur SMK ini biasanya tujuan utamanya Jepang, Korea, Jerman juga udah mulai. Tahun ini pemerintah lagi targetkan Turki. Seperti itu, khusus untuk hospitality, hotel dan restoran dan lain-lain. Nah, nanti teman-teman udah buka di situ, dilihat tuh persyaratannya apa aja, sertifikat kompetensi yang dibutuhkan apa, dan yang paling penting adalah sertifikat bahasa. Karena masing-masing negara itu punya persyaratan bahasanya masing-masing, teman-teman. Ada yang Jepang apa sertifikat N5 atau something lah, atau terus Jerman B1 sampai B2 gitu. Jadi nanti teman-teman harus punya waktu ya, karena belum lulus SMK juga ya. Aku rasa masih punya banyak waktu tuh untuk latihan bahasa seperti itu. Nah, nanti setelah selesai daftar, udah masukin semua berkas administrasinya, baru kita loncat ke perjanjian. Nah, kalau secara resmi ya, kalau lewat sistem skema pemerintah, itu ada 2 perjanjian nanti teman-teman, ada 2 kontrak. Satu kontrak dengan PT yang ada di Indo, satu lagi kontrak dengan pemberi kerja di luar negeri, gitu. Nah, itu harus pastikan teman-teman upahnya berapa, haknya apa, kewajibannya apa, itu cukup teknis lah. Baru setelah itu udah clear, baru nanti ikut kalau ada yang namanya OPP, orientasi prapemberangkatan. Itu juga buat teman-teman itu lebih ke apa ya, orientasi untuk mengetahui budaya di Jepang itu seperti apa, budaya di Jerman seperti apa, dan lain-lainnya. Baru akhirnya berangkat. Kurang lebih seperti itu sebenarnya gambarannya. Kalau di teknis lagi bakal panjang. Gitu. Jadi gitu ya sahabat-sahabat SMK, sahabat-sahabat PMI. Jadi kunci untuk menjadi pekerja migran yang sukses itu tentunya yang pertama kali adalah ilmu pengetahuan. Dan selanjutnya Mas Justin, ini kan banyak khususnya di Lampung Timur. Ini kan anak-anak ketika sudah lulus kemudian ingin kerja, ini kan pinginnya cepat. Akhirnya menabrak peraturan, akhirnya pakai jalur yang tidak resmi. Artinya ilegal. Kira-kira resiko bahayanya seperti apa Mas Justin? Biar anak-anak ini tahu. Oke, resiko sih sebenarnya banyak ya. Gitu. Kita kadang-kadang kalau misalnya coba lihat berita-berita, ada yang tadi sudah aku sebutkan sih sebenarnya. Ada yang tidak bisa pulang, ada yang gajinya tidak dibayar, ada yang dikurung gitu. Mungkin beberapa tahun lalu ada tuh berita yang PMI ilegal Kamboja gitu dikepung, bukan dikepung sih, dikurung lah ya bahasanya. Ya akhirnya mereka kabur lari-larian lah, sekitar 40 orang dan lain-lain. Nah, itu contoh-contoh yang ilegal gitu. Nah, memang kasus mayoritasnya itu adalah upah itu jadi tidak jelas. Misal teman-teman dijanjiin secara lisan gajinya 40 juta. Pas nyampe sana gajinya cuma 5 juta gitu. Ada juga yang berangkat ke luar negeri itu janjinya mau dipekerjakan sebagai misal apa ya, pegawai hotel, taunya jadi supir, yang kayak gitu-gitu. Nah, itu kasus yang mayoritas terjadi lah. Aku juga waktu itu pulang dari
Flores Timur, aku pulang naik taksi ke rumah. Kebetulan supirnya juga mantan Purna PMI, tapi ilegal gitu. Jadi dia berangkat ke Jepang, tidak tahu kerjaannya apa, taunya tiba-tiba kerja di satu perusahaan, terus dipecat, pindah lagi, dan akhirnya waktu itu pemerintah Jepang itu memburu semua migran yang ilegal gitu. Jadi ada sebenarnya banyak masyarakat Indonesia yang di sana tuh yang ketangkep gitu karena KTP-nya nggak ada, KTP-nya pasti dipegang majikan kan gitu. Terus ijazah atau lain-lainnya juga diamankan gitu oleh ke kepolisian dan lain-lain gitu. Nah, untungnya dia bisa pulang gitu. Kalau teman-teman nggak bisa pulang, ya udah asal. Cuma bukan berarti teman-teman kalau sekalinya ilegal itu negara nggak mau bantu. Negara pasti bantu, warga Indonesia juga pasti bantu karena itu memang tanggung jawab negara. Cuma kalau teman-teman ilegal dibantunya akan jauh lebih sulit gitu. Intinya gitu. Terima kasih. Itu ya sahabat-sahabat SMK, sahabat-sahabat PMI Lampung Timur, begitu ngerinya bahaya ketika berangkat ke luar negeri tidak menggunakan jalur yang resmi. Dan ini untuk pertanyaan terakhir Mas Justin. Ini ada request dari Bapak Kepala Sekolah ini. Karena beliau yang mandegani SMK Darul Rohmah. Bagaimana peran keluarga, kemudian peran sekolah, dan komunitas lingkungan dalam melindungi CPMI. Ya. Oke, ini agak banyak levelnya dari keluarga, sekolah, apalagi tadi? Komunitas lingkungan. Komunitas lingkungan. Keluarga dulu ya. Keluarga itu sebenarnya aku bisa bilang apa ya? Bahasanya terlalu keren sih, garda terdepan gitu. Jadi teman-teman yang pasti nanti misal teman-teman udah mau kerja di luar negeri katakanlah, pastikan untuk komunikasi selalu dengan keluarganya, kedua orang tua atau keluarga besar atau bahkan ada yang punya pengalaman sebagai PMI. Kenapa? Karena teman-teman pun kalau mau berangkat juga harus izin ke kedua orang tua menghadap ke desa gitu. Kenapa? Karena izin keluarga itu penting teman-teman karena teman-teman kerja merantau di negeri orang gitu dan ya tahu ya tadi setelah aku ceritakan yang ilegal ya risikonya kan besar seperti itu. Terus juga nanti semacam apa ya dalam tanda kutip mungkin perjanjian oleh orang tuanya gitu ya mau kirim uang berapa ke rumah gitu gitu pasti kan yang kayak gitu. Terus juga nanti kalau dapat jodoh di luar negeri seperti apa nikahnya gimana gitu. Nah itu perannya keluarga itu penting untuk memastikan sebenarnya anaknya yang ingin berangkat itu dipastikan aman dan resmi agar nanti di negeri orang itu tidak punya masalah apa-apa. Kemudian yang sekolah gimana? Sekolah itu sebenarnya apalagi untuk SMK ya Pak ya, itu punya peran yang sangat penting untuk memastikan murid-muridnya punya kompetensi yang dibutuhkan oleh pasar kerja luar negeri. Seperti itu. Kalau mungkin pernah dengar di Kementerian P2MI sekarang, Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, itu kan punya program namanya SMK Go Global. Jadi intinya itu untuk memastikan SMK yang ada di Indonesia itu punya level kompetensi yang pas untuk pasar kerja luar negeri. Jadi termasuk nanti untuk kegiatan pelatihan dan sertifikasinya itu bisa akses ke BLK daerah gitu ya. Mungkin di sini juga udah terkoneksi gitu ya. Nah, jadi peran pentingnya sekolah itu untuk memfasilitasi murid-muridnya gitu yang kedepannya memang mau kerja di luar negeri itu agar dapat memenuhi persyaratan itu semua gitu dan juga untuk membangun pendidikan ya termasuk ya migrasi yang aman seperti apa. Terus kedua nanti kalau pulang mau jadi apa itu juga penting. Nah itu juga ada kaitannya sama komunitasnya juga gitu. Komunitas ya karena Lampung Timur ya misal spesifik ya itu kantong PMI. Jadi kurasa kemana-mana kita jalan pasti ada aja warga yang jadi PMI gitu ya. Gitu. Nah pentingnya itu untuk sama-sama bangun kesadaran lah secara sebaya gitu ya untuk sharing pengalaman gitu ya mungkin teman-teman bisa konsul ke tetangganya atau ke teman seumurannya gitu yang dulu pernah menjadi PMI gitu rasanya seperti apa yang harus aku lakuin gitu dan apa yang harus aku hindari seperti itu ancaman-ancaman apa sih yang ada di sana ya, itu juga bisa terus juga pengalaman ketika mereka pulang itu kan pasti banyak ya tokoh Purna yang udah kembali ke desa gitu ya
teman-teman bisa belajar dari situ. Mereka setelah pulang dari luar negeri jadi apa ya gitu. Bisa nggak aku kerja lagi di Indonesia gitu. Aku kan bawa CV baru gitu, katakanlah pengalaman kerja baru. Atau aku mau bangun usaha gitu. Nah itu bisa tanya ke komunitas sekitar gitu, yang sukses-sukses gitu kan. Modalnya nanti seperti apa, apakah ada akses khusus untuk Purna PMI gitu misalnya. Seperti itu. Jadi saling bertautan lah aku rasa dari mulai keluarga, sekolah, sama komunitas gitu ya. Karena secara, tadi aku jelasinnya kebetulan secara umur ya, timeline gitu ya. Kebetulan aja, apa namanya, berurutan gitu. Jadi ya kurang lebih seperti itulah teman-teman semua. Oke, tentu sangat jelas ya sahabat-sahabat sekalian. Dan ini yang terakhir lagi Mas Justin. Oh tadi katanya udah terakhir. Ini paling terakhir. Paling terakhir. Paling terakhir. Kira-kira tujuan dan harapan dari program P2MIBK ini dan pesan Mas Justin dan tim untuk kawan-kawan sahabat PMI Lampung Timur seperti apa? Monggo. Oke, wah ini berat sekali ya. Berat ya, berat Kak Ais. Tujuan program kami P2MIBK itu kita itu sebenarnya untuk ingin membangun kesadaran bahwa pelindungan pekerja migran itu bukan hanya tugas pemerintah, bukan hanya tugas perangkat desa atau bahkan satgas gitu. Sekarang kan kita ada satgas ya di 9 desa gitu. Bukan, cuma ini menjadi tugas seluruhan dari kita gitu, yang mana kita ini sebagai komunitas gitu di lingkungan masing-masing gitu. Jadi kita sama-sama bangun kesadaran, sama-sama mengingatkan ke teman-temannya atau menjaga teman-temannya untuk memastikan bahwa ketika mereka mau berangkat ke luar negeri harus aman gitu. Terus misalnya ada temennya yang udah keluar negeri gitu ya. Misal dia udah punya anak atau punya istri, itu juga mau aku ngomong didampingi kok agak kurang enak ya. Coba intinya apalagi ditemenin ya. Intinya dibantulah intinya gitu, didengerin, atau bisa punya anak dijagain juga gitu. Jangan karena kan banyak ya kasus anak pekerja migran itu yang karena pola asuhnya nggak bagus, itu akhirnya ya nggak ketolong juga pendidikannya, intinya kayak gitu. Nah kita mau start dari paling kecilnya dulu gitu. Karena kalau misalnya dari paling kecilnya intinya di komunitas itu sudah bagus, nanti mau naik ke tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional itu pelindungannya udah aman banget lah bahasanya, aman banget. Nah tadi terakhir lagi apa ya? Pesan untuk semua PMI. Untuk semua PMI, kami dari tim P2MIBK tentunya berpesan bahwa migrasi aman itu dibangun dari pengetahuan kita dan niat kita untuk bekerja di luar negeri. Seperti itu. Kalau memang niat kita itu mau cepat, ya pasti kita kerja di luar negeri juga cepat. Entah itu duitnya cepat hangus, atau berangkatnya cepat, duitnya cepat hangus, atau dan lain-lainnya lah. Seperti itu. Nah, itu niatan teman-teman. Karena kita harapannya sebenarnya untuk membangun niat untuk aku berangkat ke luar negeri ini mencari rezeki dan ingin memastikan diriku ini juga aman, itu ya balik lagi dari niat masing-masing gitu. Karena semuanya itu pilihan menurutku ya. Jangan anggap menjadi pekerja migran itu sebagai satu-satunya jalan gitu, tapi sebagai pilihan, apalagi buat teman-teman yang masih sekolah gini di SMK seperti itu. Kan teman-teman yang di SMK masih bisa kuliah atau mau kerja di sini, di Lampung Timur atau di Indonesia lah, atau bisa ke luar negeri. Dan harus matang gitu, paham informasinya, cari yang resminya, pastikan semua persyaratannya itu oke, komunikasi dari misal PT atau dari pemerintah itu juga bagus, dan berkas-berkasnya itu resmi dan tidak ada yang diutak-atik. Seperti itu, paling sedikit ya Kak Ais, itu aja ya. Gitu. Sisanya kita doa aja bersama-sama. Kasih aplaus untuk Kak Justin. Luar biasa sekali sahabat-sahabat PMI Lampung Timur, para adik-adik SMK seluruh Lampung Timur. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan sedikit pencerahan dari
sahabat Justin dan tim. Ini mudah-mudahan menjadi motivasi bagi generasi muda bagaimana cara memilih peluang kerja yang tepat dan mampu untuk membawa perubahan positif bagi keluarga dan masyarakat khususnya Kabupaten Lampung Timur. Terima kasih Mas Justin atas ilmu dan inspirasi yang telah diberikan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini tentunya mendapat pahala dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kami izin undur diri, mohon izin Bapak Kepala Sekolah Bapak Saiful Ma'ruf. Sahabat-sahabat sekalian, kegiatan pada siang hari ini disponsori oleh Susu Kambing Luru Barokah Desa Bumi Ayu Kecamatan Sukadana. Kasih aplaus untuk susu kambing kita. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.